Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Terakhir beberapa dari ulama jika memasuki sebuah tempat atau sebuah negeri, kemudian di dalamnya tidak ada seorang pun yang bertanya tentang itu, tentang ilmu maksudnya, maka beliau berkata, hadza baladun yamutu fihi al-ilm. Ini adalah negeri yang ilmu di dalamnya telah mati. Artinya karena tidak ada bi'ah ilmiah, tidak ada lingkungan keilmuan yang terbentuk, dan di antara yang menjadikan lingkungan keilmuan itu terbentuk adalah dengan terbentuknya hidupnya suasana nuansa ilmu yang diantaranya adalah selalu bermunculan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan ilmu. Wa rubama yas'alul alimu julasa'ahu. Dan terkadang ada orang alim yang bertanya kepada orang-orang tempat, ya, orang-orang yang duduk bersamanya. Kadang seorang alim itu bertanya kepada muridnya. Pada umumnya yang namanya bertanya itu kan kita yang belum tahu bertanya kepada orang yang tahu. Itu kan yang menjadi asas utama, karena fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Jadi prinsip utama dalam bertanya adalah yang tidak tahu bertanya kepada ahlinya yang tahu. Paham nggih? Tapi terkadang kata Imam Al-Haddad, wa rubama yas'alul alimu julasa'ahu. Tapi terkadang, tentu ini tidak selamanya, terkadang kita lihat ada orang alim yang bertanya kepada santrinya. Ada seorang guru bertanya kepada muridnya. Okay. Liyufidahum, untuk memberi faidah kepada mereka, waliya'rifa bihi ma'indahum, dan supaya mereka tahu terhadap sejauh mana tingkat keilmuan yang telah mereka tangkap. Jadi seorang guru ketika bertanya kepada murid-muridnya, tujuannya adalah untuk menunjukkan sejauh mana tingkat keilmuan yang sudah kalian capai. Kira-kira begitu. Kama warada fil hadis, kama warada fil hadis, sebagaimana yang tersebut di dalam hadis sahih, anna Rasulullah SAW kana fi jamaah. Suatu ketika Kanjeng Nabi berada di dalam gabungan para sahabat. Nabi kumpul-kumpul dengan para sahabat. Fasa'alahum an syajaratin. Kemudian Nabi bertanya tentang sebuah pohon la yaskutu waraqaha, yang tidak pernah gugur daunnya. Wahia syabihatun bil mu'minin, yang mana tumbuhan yang tidak gugur daunnya itu diserupakan sebagai orang mukmin. Falam ya'rifha al-hadirun, dan tidak ada satupun dari yang hadir itu yang tahu jawabannya. Yang tidak ada yang unjuk diri untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Nabi SAW. Hatta akhbarahum alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi sendiri yang memberi tahu annaha an-nakhlah, bahwa ya, pohon itu adalah pohon kurma. Wa kana fihim Ibnu Umar, dan diantara dari mereka, dari sahabat yang hadir di situ ada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar bin Khattab. Wa kana qad arafaha, sebenarnya Ibnu Umar itu sudah tahu, artinya sudah tahu, sudah terlintas di pikirannya kalau
pohon yang tidak pernah gugur daunnya yang diserupakan dengan orang mukmin oleh Nabi adalah pohon kurma. Falam yatakallam. Tapi Sayyidina Umar tidak mengatakan. Falamma akhbara abahu bidzalik lamahu ala sukuti. Ketika Ibnu Umar itu diam, kemudian setelah itu dia mengungkapkan, oh iya Nabi, sebenarnya saya berpikir begitu juga. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menegur, kenapa tadi kok diam? Artinya kan Nabi ingin memberikan pendidikan, memberikan tarbiyah bahwa ada kalanya menjawab itu lebih utama, ada kalanya diam itu lebih utama. Wa kana Umar radhiyallahu anhu yas'alu julasahu katsiran, dan bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu beliau seringkali bertanya kepada murid-muridnya. Wa kana idza sa'ala ahadan ala sa'an syai'in, dan bahkan ketika beliau misalnya bertanya kepada seorang tentang suatu persoalan. Faqala Allahu a'lam, lalu dia mengatakan Allahu a'lam, yaghdab, maka beliau marah. Artinya bukan berarti kita buruk untuk mengatakan Allahu a'lam. Memang semua ilmu Allah. Artinya kalau itu berkaitan dengan ilmu kita tahu, hendaknya kita jawab, kemudian di akhir baru wallahu a'lam. Jangan kok ujuk-ujuk kita karena malas untuk menjawab wallahu a'lam. Itu namanya mengatakan wallahu a'lam tapi pada porsi yang tidak sesuai. Wa yaqulu lahu, maka Sayyidina Umar menjawab, lam as'alka an ilmillah. Saya tidak bertanya tentang ilmu Allah. Wa innama as'aluka an ilmik, tapi yang saya tanya adalah tentang ilmumu. Fakul a'lam aw la a'lam. Katakan tahu atau tidak tahu kamu jawabannya. Wa qad yas'alul 'alimu ba'dul julasa'i amma ya'lamuhu liyufida sa'irahum. Ada kalanya juga seorang alim itu bertanya kepada santri-santrinya, teman duduknya. Julasa itu jamak dari jalis, teman duduk. Teman duduk artinya murid. Amma ya'lamuhu, terhadap perkara yang sudah diketahui oleh santri-santrinya. Tujuannya apa? Liyufida sa'irahum, untuk memberi faidah kepada yang lain yang mungkin belum tahu. Dan itu banyak sekali dalam cerita-cerita, dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana terkadang para sahabat itu bertanya bukan untuk dirinya, karena sudah tahu jawabannya, tapi tujuan bertanya tersebut adalah untuk memberi tahu atau supaya orang lain yang mungkin belum mengetahui tentang ilmu itu mendapatkan ilmu baru. Dan kita termasuk salah satu contohnya yang hadis Jibril itu, yang malaikat Jibril menyamar menjadi seorang laki-laki berpakaian serba putih, kemudian dengan perawakan yang tampan, kemudian rambut hitam, kemudian tidak ada seorang pun yang tahu di antara para sahabat. Tapi di sisi lain dia juga bukan orang situ. Lalu bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, dan seterusnya. Lalu di akhir majelis, setelah dia mendapatkan jawaban dari Kanjeng Nabi, orang itu pergi. Para sahabat masih berdecak kagum, siapa yang bertanya ini? Tidak ada satupun dari sahabat yang mengetahui. Lalu Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manis sa'il? Kalian tahu tidak siapa yang bertanya tadi? Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Karena memang tidak ada seorang pun yang tahu tentang siapa sosok yang baru datang tadi. Maka Kanjeng Nabi menjawab, atakum Jibril yu'allimkum dinakum. Yang datang tadi itu adalah Jibril mengajari kalian tentang agama kalian. Artinya malaikat Jibril yang datang itu, malaikat Jibril yang hadir sebenarnya bukan bertanya untuk dirinya, tapi sebenarnya bertanya untuk para sahabat yang lain supaya mendapatkan ilmu itu. Paham gitu? Baik. Liyufidasa nadhiru dzalika su'alu Jibril. Nah, seumpama contoh dari kasus ini adalah pertanyaan malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Islam, iman dan ihsan. Waqad yakhtassul mafdul bi'ilmin dunal fadil li sirrin latif. Fayas'aluhu a'ni man huwa afdalu minhu an. Nadhiru dzalika su'alu Umar li Hudzaifah radhiyallahu anhuma 'anil fitan wa ahli nifaq. Dan terkadang ada orang yang
ya, yang lebih utama bertanya kepada orang yang utama. Maksudnya apa ini? Ada ada orang yang spesial dan ada orang yang luar biasa. Ya. Tapi orang yang spesial ini yang lebih tinggi derajatnya bertanya kepada orang yang mungkin derajatnya lebih di bawah dia. Ya. Karena ada satu hal yang istimewa di bidang itu. Contohnya apa? Seperti nadhiru dzalika, contohnya adalah su'alu Umar li Hudzaifah. Seperti contoh pertanyaan Sayyidina Umar kepada sahabat Hudzaifah. Hudzaifah ini kan di antara sahabat Nabi yang mendapatkan gelar sahibu sirri Rasulillah. Orang yang memiliki rahasia-rahasia Rasulullah. Artinya Hudzaifah ini yang oleh Nabi diberitahu tentang siapa itu ahli nifak, siapa orang-orang yang orang-orang yang termasuk dalam data-data yang memiliki sifat-sifat munafik. Siapa saja orang-orang itu sahabat Hudzaifah. Maka Sayyidina Umar beliau bertanya kepada Hudzaifah tentang hal itu. Padahal kalau berbicara tentang derajat kemuliaan antara Hudzaifah dengan Sayyidina Umar, mana lebih mulia? Tentu lebih mulia Sayyidina Umar. Okay. Akan tapi Sayyidina Umar yang lebih mulia statusnya itu bertanya kepada sahabat Hudzaifah. Sahabat Hudzaifah mulia orangnya, tapi derajat rankingnya masih lebih tinggi Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar tidak malu untuk bertanya kepadanya dalam urusan ini, dalam urusan fitnah-fitnah dan ahli nifak. Karena Sayyidina Umar dalam urusan itu beliau tidak seperti sahabat Hudzaifah. Ya, sama seperti contoh juga yang serupa adalah tentang Nabi Musa yang diperintahkan berguru kepada Nabi Khidir. Bertanya kepada Nabi Khidir. Tentu Nabi Musa derajatnya tentu lebih tinggi. Karena apa? Nabi Musa termasuk Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Ya, masuk dari 25 Nabi yang wajib untuk diimani. Bahkan beliau adalah termasuk dari ulul azmi. Sedangkan ulul azmi itu kan pilihannya dari para nabi, para rasul yang 25. Jadi para nabi, para rasul itu semuanya adalah 124.000. Diseleksi tinggal 313 nabi dan rasul. Kemudian diseleksi tinggal 25. Nah, tinggal ulul azmi itu. Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Nah, jadi Nabi Musa dengan Nabi Khidir tinggi mana derajatnya? Ya tinggi Nabi Musa lah. Karena Nabi Musa termasuk Nabi Rasul yang wajib diimani yang 25, bahkan masuk dalam salah satu 5 dari ulul azmi. Tentu Nabi Musa lebih tinggi. Tapi dalam bab tertentu, yaitu dalam urusan ilmu batin, justru diperintahkan untuk berguru kepada Nabi Khidir. Karena di bidang itu masih lebih menguasai Nabi Khidir di bidang itu. Dan itu bukan suatu aib, bukan suatu celah. Apabila misalnya ada orang alim, kemudian ngaji kepada orang alim yang lain, ya itu bukan suatu yang kemudian merendahkan derajatnya, mboten. Ya, karena pasti seorang alim itu sealim apapun pasti akan ada sudut-sudut tertentu yang dalam satu bidang dia ada yang kalah dengan yang lain. Dalam arti misalnya ada orang di bidang fikih alim, tafsir alim, hadis alim dan seterusnya. Tapi tentu di antara dari semua disiplin ilmu yang dikuasai itu pasti ada salah satu yang tidak mungkin semuanya dia menguasai 100%. Jadi di sisi-sisi yang dia kurang menguasai, menempel atau belajar kepada yang lain, itu bukan suatu aib. Jadi seperti contohnya Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir dalam urusan ilmu batin. Itu bukan suatu aib. Karena apa? Walaupun Nabi Musa memang lebih mulia di sisi Allah dari sudut pandang beliau sebagai Nabi Rasul yang wajib diimani, bahkan masuk di dalam ulul azmi minar rusul, tapi dalam bab ilmu batin beliau belajar kepada Nabi Khidir. Sedangkan Nabi Khidir kan tidak masuk dalam 25 nabi. Ya. Tidak masuk 25 nabi.
Oke. Wa qad yas'alul alim man huwa mithlahu aw qaribum min. Terkadang orang alim ada yang bertanya kepada orang yang sepadan dengannya. Yang sepadan, tingkat keilmuannya sama. Aw qaribum min, atau yang dekat lah. An syai'in fahimahu fi kitabillah, terhadap ilmu yang berkaitan tentang pemahaman terhadap kitab-kitab Allah, terhadap Al-Qur'an. Au fi sunnati Rasulillah, atau tentang pemahaman dalam hadis-hadis Nabi. Apa tujuannya? Liyanzura hal yuwafiquhu ala mithli ra'yih. Apakah pertanyaan yang jawaban yang dia dapatkan dari orang yang sama alimnya, yang setara, yang selevel, itu jawabannya sama dengan apa yang yang dia selama ini pegang, ya, wa yuqawwi bihi wa ya'tadidu, yang kemudian nanti akan saling menguatkan, saling melengkapi. Wa dzalika kasu'ali Umar radhiyallahu anhu jama'atan minas sahabah, seperti pertanyaan Sayyidina Umar ya kepada para sahabat, ya, di antara sahabat, fi fahmi surati idza jaa nasrullahi wal fath, tentang pemahaman dari surat idza jaa nasrullahi wal fath. Falam yuwafiqu ala ma fi nafsi, ternyata ya jawaban atau teori yang dipegang oleh Sayyidina Umar itu tidak sama dengan yang dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa mithlu hadza katsir, dan yang seperti ini juga banyak ya qaulil akabir minal mutaqaddimin wal mutaakhirin, dan ini terjadi di kalangan, lumrah terjadi di kalangan para tokoh ulama, baik di kalangan para ulama mutaqaddimin terdahulu maupun ulama mutaakhirin, maupun ulama kontemporer. Ya. Wa amma su'alu Umar li Ali radhiyallahu anhuma fa huwa ala qasdil istifadati min. Adapun pertanyaan Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhuma dengan tujuan untuk mengambil istifadah, wa dzalika anna aliyan khassa bi khususiyatin, yang demikian itu karena Sayyidina Ali memiliki satu kekhususan lam yusyarik fiha ahadun minas sahabah, yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena Sayyidina Ali itu oleh Nabi disebut sebagai babul ilmi, pintunya ilmu. Nabi sempat beliau bersabda, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya, kata Nabi, aku adalah gudangnya ilmu, aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Jadi dalam bab ilmu secara umum, ya, dalam ilmu agama ini, maka Sayyidina Ali adalah pintunya, Kanjeng Nabi adalah gudangnya. Maka tentu sebagaimana kita akan memasuki sebuah rumah, ya, melalui pintu. Waqtul buyuta min abwabiha, masukilah rumah dari pintu. Wahia annahu babu madinatil ilm. Yang demikian itu, kenapa Sayyidina Ali dikatakan memiliki keistimewaan? Sebab beliau adalah, ya, ini pintunya gudang ilmu. Allati hiya Rasulillah, yang mana gudangnya ilmu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma nahyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li ashabi anil iktsari min su'ali fannahyu wa in kana aman fa innahu makhsusun bisu'ali anil ahkam wal hudud wa ahwalin nas syafaqatan minhu alaihi salatu wassalam ala ummatihi wa rahmatan bihim ala ayyukallifu syai'an ya'juzuna anil qiyami bih. Adapun larangan Nabi terhadap para sahabatnya untuk banyak bertanya, kan Nabi pernah suatu ketika melarang, ya, untuk cerewet di dalam memberikan pertanyaan. Maka konteksnya ini berbeda. Fa innahu mahsusun bisual. Adapun larangan Nabi di dalam banyak bertanya, yang sempat disampaikan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan itu ada di dalam Arba'in An-Nawawiyah, tentang Nabi menyampaikan kepada para sahabat bahwa di antara sebab kehancuran umat-umat terdahulu adalah banyaknya pertanyaan mereka kepada para nabi mereka. Innama ahlakal ladzina min qablikum kasratum su'alihim ala anbiya'ihim. Itu konteksnya, fa innahu mahsusun bisu'ali anil ahkami wal hudud.
Jadi konteksnya Nabi yang melarang untuk banyak bertanya itu berkaitan dengan ya hukum-hukum dan hudud. Ya, wa ahwalin nas, dan keadaan-keadaan manusia, syafaqatan minhu alaihi assalatu wassalam. Yang demikian itu untuk meringankan karena bentuk kasih sayang Nabi kepada para sahabat, kepada manusia secara umum. Salah satu contoh, ketika Nabi SAW merintahkan haji, ya, diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan haji. Tiba-tiba ada salah satu sahabat yang mengatakan, afikuli amin ya Rasulullah. Apakah tiap tahun ya Rasul? Maka Nabi diam. Nabi diam. Diamnya Nabi ini sebenarnya beliau sedikit kalau boleh dikatakan mengisyaratkan supaya kamu jangan bertanya begitu, karena kalau saya mengatakan iya, kalau kamu bertanya apa tiap tahun ya Rasul, kalau saya menjawab iya, maka nanti justru yang berat kali ya, karena haji bisa wajib setiap tahun. Maka Nabi dalam konteks seperti ini beliau melarang banyak bertanya. Artinya ketika sudah dijelaskan seperti ini, sudah jangan bertanya lagi, nanti jadi memberatkan kalian sendiri. Seperti Bani Israel. Bani Israel ketika bertanya tentang sapi yang disuruh sembelih, coba panjang ceritanya di dalam surat Baqarah. Nah, ketika ada kasus pembunuhan di zaman Bani Israel kemudian belum terungkap, maka mereka datang kepada Nabi Musa untuk mengungkap kasus itu. Setelah Nabi Musa bermunajat kepada Allah, maka Allah menyampaikan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah merintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi betina. Mereka masih menyanggah, qalu atattakhiduna huzwa, wahai Musa, apakah kamu ini bercanda? Wong ini kasus pembunuhan kok malah diperintah nyembelih sapi seperti mau kurban saja. Qala a'udzubillahi an akuna minal jahilin, kata Nabi Musa, aku berlindung pada Allah ya, dari aku termasuk golongannya orang-orang yang bodoh. Lalu mereka bertanya, qalu tulana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqul. Mereka bertanya pertama tentang sapinya seperti apa. Lalu dijawab oleh Nabi Musa, sapinya warna kuning emas. Kemudian ya, kuning emasnya seperti apa? Kuning emasnya itu adalah ketika orang memandang itu menjadi silau. Tasrun nadirin. Kemudian bertanya lagi, sapinya di samping kuning emas seperti apa lagi? Sapinya adalah tidak tua, tidak muda. Kemudian bertanya lagi, yang tidak tua, tidak muda apa lagi kriterianya? Ya. Kriterianya adalah tidak pernah dibuat untuk membajak sawah. Nah, coba, padahal andaikan dia dari awal sudah, ketika Allah mengatakan, ketika Allah memberikan jawaban, menyembelih seekor sapi, sudah. Tapi oleh karena mereka bertanya lagi, akhirnya menjadi berat sendiri. Jadi konteks yang Nabi melarang untuk bertanya adalah seperti itu, yang bersifat ya di dalam masalah hukum dan hudud. Dan nanti itu akan memberatkan kepada kita sendiri. Wad dalilu ala dzalik, adapun dalil dari hal itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum, janganlah kalian bertanya tentang perkara yang tersembunyi. Ya, artinya ketika Allah merintahkan untuk misalnya untuk haji, sudah haji. Berarti hanya satu kali. Jangan sampai kita kemudian bertanya lagi, apakah tiap tahun? Kalau seandainya Nabi menjawab, ya tiap tahun. Wah, kita yang jadi susah. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha farada faraida, bahwa Allah telah mewajibkan beberapa kefarduan, fala tudayyuha, maka jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan, dan Allah telah menetapkan hudud, batasan-batasan. Hudud seperti hadnya berzina, hadnya minum khamr, ya, hadnya menuduh orang lain berzina, itu kan ada had namanya. Had itu hukuman yang ditentukan oleh agama. Hadnya orang zina yang belum pernah berkeluarga maka dicambuk 100 kali, namanya hudud. Ya. Kemudian ada orang minum khamr maka dicambuk 80 kali. Ini hudud namanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hudud, fala ta'taduha, maka jangan kalian lewati. Wa harrama asya, dan Allah mengharamkan beberapa perkara, fala tantahikuha, maka jangan kalian terjang. Wa sakatan asya, dan Allah diam terhadap suatu perkara, artinya tidak menjelaskan
tentang hukum suatu rahmatan lakum, sebagai bentuk kasih sayang pada kalian, ghairu nisyanin, bukan karena lupa, fala tabhasu anha, maka jangan kalian mencari-carinya. Wa fil haditsil akhar, dan di dalam hadis yang lain, innama ahlakal ladzina min qablikum, nah sungguhnya kata Nabi, hancurnya umat-umat sebelum kalian, innama ahlakal ladzina min qablikum, sungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu, kasratu masailihim, adalah karena terlalu banyak pertanyaan mereka, waqtilafihim ala anbiyahim, dan mereka bahkan selalu menyalahi para nabi mereka. Pertanyaannya banyak, permintaannya banyak, tapi ketika dijawab tak satu pun yang dijalankan. Ini. Waqad sa'ala rajulun Rasulullah. Nah, ini contohnya lagi. Dan ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haji. Ketika Nabi menerangkan, menjelaskan tentang diwajibkan atas kalian haji, ada seorang laki-laki yang bertanya, "Ahuwa wajibun fi kulli am?" Apakah wajib tiap tahun ya Rasul? Fasakataan. Lalu Nabi diam. Falamma aktsaru alih. Tapi dia bertanya lagi. Qala. Maka Nabi menjawab, fil umri marrah. Sekali seumur hidup. Walau qultu na'am. Seandainya aku mengatakan ya, la wajabta wa ajaztahum wa tahta hadhihi nuqtah sirrun syarif. Seandainya aku mengatakan ya, maka kalian tidak akan mampu. Maka di dalam poin ini ada rahasia yang mulia, la yusmah bi dzikrihi fil kitab, yang tidak boleh disebutkan, tidak mungkin disebutkan di dalam kitab ini. Fatlubhu tahta astari qaulihi ta'ala, maka hendaknya kalian mencarinya di bawah firman Allah, mayuti'ir rasul faqad, atau Allah, barang siapa yang mengikuti taat pada Rasul, maka sebenarnya hakikatnya dia taat patuh pada Allah. Innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, sungguhnya hakikatnya mereka berbaiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikian dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Amin amin ya Rabbal Alamin. Oke, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.